Alhamdulillah, kita berjumpa kembali di Cerma Channel, yang keren beken penuh inspiratif. Ayo channelnya di subscribe, like, komen dan nyalakan lonceng notifikasinya. Semoga menjadi nilai kebaikan. Saya Saddam Hussein, akan mengkisahkan tentang gelombang hidayah menerpa jiwa para pendeta, dan jemaat di Manado berbondong-bondong masuk Islam, dari minoritas Islam berkembang menjadi mayoritas. Ayo langsung saja kita simak perjalanan kisahnya berikut ini. Suasana kota Manado, gereja-gereja tua, serta masjid-masjid yang kini mulai ramai. Di sebuah sudut negeri yang dikenal dengan toleransi dan keelokan alamnya, Manado, tanah di mana suara lonceng gereja bersahut-sahutan dengan adzan maghrib yang mulai menggema lebih lantang, terjadi sebuah perubahan besar. Bukan karena kekuatan senjata atau paksaan, tapi karena cahaya kebenaran yang menyapa hati-hati pencari Tuhan sejati. Ini adalah kisah tentang hidayah yang tak bisa dibendung. Namanya Pendeta Abraham Tumuju, pendeta muda yang disegani di Sulawesi Utara. Suaranya lantang, khotbahnya tajam, penuh semangat apologetika Kristen yang membara. Ia dikenal di kalangan gereja-gereja Protestan di Manado sebagai singa mimbar utara. Namun siapa sangka, pria yang kerap menyerukan, Yesus adalah Tuhan, itu justru menjadi pionir gelombang hidayah yang menggemparkan. Semuanya berawal dari sebuah momen sederhana namun penuh makna. Pada tahun 2015, dan Pendeta Abraham menonton potongan ceramah seorang mantan pendeta yang telah memeluk Islam, Ustaz Yahya Waloni. Awalnya, ia menonton untuk mengkritik. Tapi semakin lama ia mendengarkan, ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Bukan karena marah, tapi karena penasaran. Kenapa pendeta seperti dia bisa masuk Islam? Apakah ia telah tersesat? Atau justru, telah menemukan sesuatu yang selama ini tersembunyi? Batinnya. Sejak saat itu, malam-malamnya mulai berubah. Kitab-kitab tafsir Alkitab yang dulu menjadi santapannya kini berdampingan dengan sebuah mushaf Al-Quran terjemahan. Ia membaca secara sembunyi-sembunyi. Dan saat ia membaca surah Al-Ikhlas untuk pertama kalinya, tubuhnya merinding. Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat bergantung segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Loh, ini seperti ajaran monoteistik yang murni, seperti yang diajarkan para nabi sebelum Paulus, gumamnya lirih. Pendeta Abraham mulai meragukan satu demi satu dogma yang dulu ia bela mati-matian. Trinitas, penebusan dosa, dan keilahian Yesus. Ia mulai menyelami Injil Barnabas, Injil yang dihapus dari kanon gerejawi, dan menemukan bahwa Injil itu justru menyebutkan nama Nabi Muhammad SAW secara eksplisit. Ia diskusi diam-diam dengan beberapa rekan pendeta. Beberapa menolak keras, tapi tidak sedikit yang mengalami kegelisahan yang sama. Di antaranya ada pendeta Yohanes Rumondor, pendeta Lydia Mamesah, dan pendeta Mikael Luntungan. Mereka semua kemudian mulai rutin mengadakan forum diskusi teologi yang membandingkan Alkitab dan Al-Quran. Forum yang awalnya hanya berisi 4-5 orang pendeta, berkembang menjadi 20, kemudian 50, dan dalam 2 tahun, ada lebih dari 120 pendeta dan pelayan gereja dari berbagai denominasi di Sulawesi Utara yang mengikuti jejak itu. Beberapa secara diam-diam belajar Islam. Sebagian bahkan datang ke pesantren-pesantren Salafi dan Nahdlin untuk belajar akidah dan fikih dasar. Pada suatu malam Ramadan tahun 2019, Pendeta Abraham mengumpulkan semua keberaniannya. Di hadapan jamaah Masjid Besar Al-Munawar di Manado, ia berdiri. Mengenakan kemeja putih dan peci sederhana, ia mengucapkan, Asyhadu alla ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Air mata tumpah. Tak hanya dari matanya, tapi dari puluhan jamaah dan mantan jemaat gerejanya yang menyaksikan peristiwa itu secara langsung. Sejak hari itu, ia bukan lagi Pendeta Abraham, tapi Ustaz Ibrahim Tumuju. Keputusan itu mengguncang dunia kekristenan di Sulawesi Utara. Gereja-gereja memanggil para teolog dari luar negeri untuk menguatkan iman umat. Tapi perubahan tak bisa dibendung. Satu persatu pendeta mengikuti jejaknya. Mereka tak hanya memeluk Islam, tapi menjadi pengajar, dai, bahkan ustaz di kampung-kampung yang dulu menjadi basis Injilis. Fotage drone panorama Manado, masjid-masjid, anak-anak mengaji. Inilah jejak awal yang membuka gerbang perubahan besar di tanah Manado. Ketika para pendeta mulai membuka lembaran suci Al-Quran,
maka cahaya pun menerobos hati-hati mereka. Cahaya yang selama ini mereka tolak, justru menjadi pelita yang membimbing mereka menuju Tuhan yang esa. Bukan 3 dalam 1, tapi 1, tanpa sekutu. Fotage Manado, gereja tua, masjid, suasana malam Ramadan, dialog internal dramatik. Sahabat inspiratifku yang berbahagia. Kota Manado hari ini, masjid penuh jamaah, komunitas mualaf, serta suasana kelas kajian Islam. Hidayah, seperti air laut yang pasang. Sekali datang, tak ada yang mampu menahannya. Di tanah Minahasa yang dikenal sebagai benteng kekristenan Indonesia Timur, kini mulai menggema lantunan ayat suci. Ini bukan sekadar perubahan statistik, ini adalah transformasi batin, sebuah gelombang hijrah yang tak disangka-sangka. Setelah keislaman Ustaz Ibrahim Tumuju, mantan PDT Abraham, masyarakat Manado menjadi saksi sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Puluhan bahkan ratusan pendeta dan pelayan gereja mulai mengikuti jejaknya. Salah satunya adalah seorang pendeta wanita senior yang sangat dihormati di Tondano, Pendeta Lydia Mamesah. Dalam sebuah wawancara yang terekam dan viral di media sosial, ia mengungkapkan, "Saya sudah mengkhotbahkan Injil selama lebih dari 30 tahun. Tapi saat saya membaca Al-Quran secara jujur, saya merasa seperti seorang anak yang menemukan surat dari ayahnya yang selama ini tersembunyi. Yesus yang saya kenal di Alkitab bukan Tuhan, melainkan seorang nabi, persis seperti yang dikatakan dalam Islam." Dialog dan refleksi teologis, dalam suasana forum diskusi para mualaf mantan pendeta. Forum diskusi teologi yang awalnya tersembunyi mulai terbuka. Bertempat di sebuah rumah belajar yang mereka namai, Majelis Al-Fatih Minahasa, para mantan pendeta mengkaji konsep tauhid dalam Islam dan dalam Perjanjian Lama. Perbandingan naskah Injil Sinoptik dan Injil Yohanes. Siapa Yesus menurut Islam? Peran Paulus dalam pembelokan ajaran tauhid. Diskusi itu semakin memperkuat keyakinan mereka bahwa ajaran tauhid adalah dasar dari semua kenabian, dan Islam adalah penutupnya. Transformasi sosial. Bersamaan dengan hijrahnya para pendeta, umat Kristiani awam pun mulai menyusul. Mereka melihat perubahan akhlak para mantan pendeta yang kini menjadi lebih tenang, rendah hati, dan mendalam dalam bertutur kata. Beberapa bahkan membentuk komunitas mualaf baru seperti Komunitas An-Nur Minahasa, Forum Hijrah Kristiani Manado, FHKM, Rumah Syahadah Sulawesi Utara. Setiap pekan, ratusan orang mendatangi kajian dan kelas pengenalan Islam. Di antaranya adalah keluarga-keluarga lengkap, pemuda-pemudi kampus, bahkan beberapa anggota DPRD lokal. Visual dramatis dan mengharukan. Tampak seorang ibu tua menangis dalam pelukan putrinya setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat di masjid kecil di Air Madidi. Seorang remaja mantan aktivis gereja mencium tanah setelah resmi memeluk Islam. 2 masjid baru dibangun atas swadaya para mualaf. Data statistik yang menguatkan, disajikan dengan grafik visual animasi. Pada 2014, Muslim di Manado tercatat hanya 42%. Tahun 2020, meningkat menjadi 48%. Tahun 2024, jumlah Muslim resmi melewati 50%. 60% dari pertambahan itu berasal dari mualaf, terutama di sektor pendeta, pelayan gereja, dan jemaat aktif. Kami tidak ingin memecah belah. Kami hanya ingin menyampaikan kebenaran yang mencerahkan. Kami telah merasakan hidayah itu, dan kini kami hanya ingin berbagi cahaya itu kepada saudara-saudara kami yang masih mencari. Fotage masjid saat subuh, udara berkabut, dan matahari terbit dari Gunung Lokon. Di tanah yang dulu dikenal sebagai basis Kristen terbesar di Indonesia Timur, cahaya Islam mulai menyinari lembah dan bukit. Sebuah gelombang hijrah telah tiba, bukan karena konflik, tapi karena ilmu. Bukan karena tekanan, tapi karena cinta akan kebenaran. Cahaya itu telah datang dari utara, dan ia akan terus menyebar, hingga seluruh Nusantara tersentuh olehnya. Kemenangan tauhid di jantung Minahasa, hanya di channel ini. Wawancara singkat dengan mualaf dari berbagai usia dan latar belakang. Sahabat inspiratifku yang berbahagia. Panorama menawan pegunungan Minahasa, aliran sungai bersih, desa dengan masjid-masjid baru yang berdiri kokoh. Di jantung tanah Minahasa, tanah leluhur, tanah budaya, tanah warisan, perubahan kini menjadi bagian dari sejarahnya. Islam, yang dulu dianggap asing dan minoritas, kini tumbuh kuat dari dalam. Tidak sebagai penantang,
tetapi sebagai pelita. Disinilah tauhid menang, bukan lewat peperangan, tapi lewat perenungan. Di sebuah desa bernama Kakas, yang dulunya dikenal sebagai kantong Injili dan seminari tua, berdirilah sebuah bangunan sederhana, Pondok Pesantren Al-Minhaj Minahasa. Uniknya, pesantren ini didirikan oleh para mantan pendeta, termasuk Ustaz Ibrahim Tumuju, yang kini telah menjadi rujukan keislaman masyarakat setempat. Pesantren ini bukan hanya mengajarkan Al-Quran, tapi juga ilmu perbandingan agama, sejarah Injil, dan strategi dakwah di kalangan lintas iman. Semua disampaikan dengan pendekatan santun, ilmiah, dan terbuka. Setiap hari, puluhan remaja Minahasa dari berbagai latar belakang belajar di sana. Bahkan beberapa anak pendeta yang belum memeluk Islam pun diizinkan orang tuanya untuk belajar karena mereka melihat perubahan karakter mantan kolega mereka yang kini menjadi Muslim. Kami tidak mengislamkan mereka, kami hanya memberi mereka jalan untuk berpikir, ujar Ustaz Lydia Mamesah dengan lembut. Gelombang mualaf menciptakan kebutuhan baru, dai lokal. Maka muncul figur-figur muda yang dulu aktivis gereja, kini menjadi pembicara Islam yang dicintai masyarakat Minahasa. Di antaranya, Ustaz Mikael Muhammad Luntungan, mantan aktivis gereja pemuda, kini dai kampus di Universitas Sem Ratulangi. Ustazah Maria Nur Sangihe, mantan biarawati, kini ustazah wanita yang mengajar muslimah dan mualafah baru. Mereka berdakwah bukan dengan cara konfrontatif, tapi dengan gaya kultural Minahasa, menggunakan bahasa daerah, simbol lokal, dan pendekatan humanis. Salah satu puncak integrasi Islam dalam budaya Minahasa adalah Festival Syukur Panen Bersyariat Islam, di mana para petani Muslim dan non-Muslim bersama-sama memanjatkan doa. Yang Muslim mengadakan doa syukuran dengan khutbah singkat dan pembacaan doa, sementara yang non-Muslim menyanyikan lagu rohani. Tapi semuanya bersatu dalam suasana syukur yang damai. Kini, di beberapa kampung seperti Langowan, Tondano, hingga Tomohon, masjid dan gereja berdiri berdampingan, tapi jumlah umat Islam kian hari kian bertambah. Banyak keluarga Kristen kini memiliki anggota keluarga yang Muslim. Tak sedikit pula yang akhirnya ikut masuk Islam, bukan karena diajak, tapi karena melihat adab dan kedamaian yang terpancar dari saudaranya sendiri. Transformasi besar, statistik dan fakta. Dengan data dari MUI Sulawesi Utara dan Kementerian Agama RI, tahun 2025, Muslim di Manado resmi menjadi mayoritas 52,7%. Di Minahasa Raya, lonjakan jumlah mualaf tercatat. Tahun 2018, 300 mualaf tahun. Tahun 2023, 2.500 mualaf tahun. Tahun 2025, 4.000 mualaf tahun. Mayoritas mualaf adalah jemaat gereja Protestan, dan lebih dari 200 diantaranya adalah mantan pendeta atau pelayan gereja. Refleksi masyarakat Kristiani. Kami tak menyangka bahwa perubahan sebesar ini terjadi begitu cepat. Tapi kami menghargai pilihan mereka. Kami hanya berharap kedamaian tetap terjaga. PDT Samuel Rumambi, Gereja Gmim Tondano. Pernyataan seperti ini menjadi bukti bahwa gelombang hijrah ini bukan destruktif, tapi transformasional, dan membangun hubungan antar umat beragama dengan sikap saling menghargai dalam terang ilmu. Suasana senja di atas Teluk Manado, tampak menara masjid dan salib berdiri dalam kedamaian. Islam datang ke tanah Minahasa bukan sebagai penjajah, tapi sebagai cahaya. Cahaya yang menyentuh hati-hati yang rindu pada Tuhan yang Maha Esa, tanpa perantara, tanpa doktrin rumit, tanpa sekutu. Inilah kemenangan tauhid di jantung Minahasa, bukan kemenangan jumlah, tapi kemenangan kebenaran yang diakui oleh nurani manusia yang paling dalam. Cahaya itu telah menetap di bumi utara, dan ia akan terus menerangi, satu hati demi satu hati. Misi terakhir Sang Pendeta, surat terbuka untuk dunia Kristen. Like, share, dan subscribe untuk terus bersama menapaki jejak kebenaran di bumi Nusantara. Suasana Minahasa hari ini, komunitas mualaf, dakwah dai lokal. Irama nyanyian jiwa yang menyentuh, memperkuat suasana haru dan kebangkitan. Grafik resmi data yang begitu pesat kutipan dari tokoh-tokoh lokal, untuk memperkuat kesan dokumenter yang valid. Sahabat inspiratifku yang berbahagia. Malam sunyi di Manado, lampu kota berkelip di kejauhan, suara adzan Isya menggema lembut di latar belakang. Setiap perjalanan memiliki akhir. Tapi ada akhir yang justru menjadi awal baru bagi banyak jiwa. Ini adalah kisah tentang seorang pendeta yang telah menapaki lorong-lorong keimanan selama puluhan tahun, dan di ujung hayatnya,
justru menyampaikan pesan yang menggetarkan dunia Kristiani. Bukan untuk menyerang, tapi untuk mengajak, merenung dan kembali kepada Tuhan yang Esa. Namanya PDT Petrus Lumingkewas, seorang pendeta senior yang dihormati di seluruh Minahasa dan Sulawesi Utara. Sepuh, tenang, dan dikenal sebagai pemersatu gereja-gereja Protestan di tanah Minahasa. Ia pernah menjadi mentor bagi Ustaz Ibrahim Tumuju dan para pendeta muda yang kini memeluk Islam. Ketika gelombang hijrah merebak dan murid-muridnya satu persatu meninggalkan gereja, ia tidak marah. Ia justru menyendiri, membaca, merenung, menyelami kitab sucinya lebih dalam, dan akhirnya memutuskan untuk mempelajari Al-Quran secara diam-diam. Dalam surat hariannya, ia menulis, "Jika murid-muridku semua salah, maka itu kesalahanku juga. Tapi jika mereka benar, maka dosaku akan lebih berat bila aku mengabaikannya." Dan pada suatu malam di awal Ramadan 2025, dalam usia senjanya 72 tahun, ia memeluk Islam. Tak ada sorotan kamera, tak ada keramaian, hanya sebuah sajadah, seorang saksi, dan air mata yang jatuh saat mengucap syahadat. Beberapa bulan sebelum beliau wafat, Ustaz Petrus, nama barunya setelah masuk Islam, menulis sebuah surat panjang yang kemudian dipublikasikan oleh Forum Mualaf Sulawesi Utara. Judul surat itu, "Untuk saudara-saudara seiman di dalam gereja, sebuah renungan dari hati seorang pendeta." Isi surat itu mengguncang dunia Kristiani lokal dan menjadi viral di media sosial. Beberapa kutipan penting. "Selama puluhan tahun saya menyebut Yesus sebagai Tuhan, tanpa benar-benar memahami apa yang Yesus sendiri katakan tentang dirinya. Yesus tidak pernah meminta disembah. Ia selalu berdoa kepada Tuhan. Maka siapakah yang ia sembah? Saya menolak Islam selama ini bukan karena saya tahu, tapi karena saya tidak mau tahu. Tapi saat saya membuka Al-Quran dan menemukan surah Maryam, saya menangis. Karena itulah Yesus yang saya kenal, tapi dalam wajah kebenaran yang lebih jujur. Saya tidak ingin memaksa Anda untuk ikut saya. Saya hanya ingin Anda membuka kitab Anda, dan membaca dengan hati, bukan hanya dengan iman yang diwariskan." Surat ini memicu berbagai respon. Sebagian gereja marah, menyebutnya sebagai pengkhianatan iman. Tapi banyak juga yang mulai membuka diri untuk berdialog. Beberapa pendeta muda yang masih di dalam gereja mulai mengikuti kajian lintas agama. Salah satu pendeta muda yang membaca surat itu adalah PDT Stefanus Manopo, yang kini secara terbuka menyatakan ketertarikannya untuk mempelajari Islam lebih lanjut. Kalau pendeta sepuh seperti beliau yang puluhan tahun hidup dalam pelayanan bisa berubah, apakah saya tidak boleh sekadar bertanya dan belajar? Ustaz Petrus wafat dalam keadaan khusyuk di atas sajadahnya, dalam sujud terakhir pada rakaat witir. Jenazahnya dimakamkan dengan sederhana di pemakaman Muslim, dan dihadiri oleh ratusan mantan jemaatnya yang kini telah menjadi Muslim. Beliau memulai sebagai pendeta, tapi wafat sebagai hamba Allah yang tunduk total. Ustaz Ibrahim Tumuju dalam khutbah jenazahnya. Masjid kecil di kaki Gunung Minahasa, matahari terbit perlahan, suara bacaan surah Maryam mengalun pelan. Misi terakhir sang pendeta bukanlah untuk membangun gereja baru, bukan pula untuk mempertahankan pengaruhnya, tapi untuk menyampaikan secarik cahaya kepada mereka yang masih dalam gelap, agar mereka pun melihat jalan menuju Tuhan yang Esa tanpa sekutu, tanpa tirai, tanpa manipulasi doktrin. Inilah kemenangan sejati seorang hamba, saat ia memilih kebenaran, meski datangnya terlambat di dunia, tapi tidak terlambat di sisi Tuhan. Dan kini, suaranya tak lagi berdiri di mimbar gereja, tapi abadi dalam surat yang mengguncang hati, dan dalam jejak-jejak Islam yang terus bertumbuh di bumi Minahasa. Saksikan penutup dari seri ini di bagian kelima, Islam dan Minahasa, bukan lagi minoritas. Like, share, dan subscribe untuk terus bersama menyaksikan cahaya hidayah yang mengubah wajah Nusantara. Wawancara dengan sahabat dan murid Ustaz Petrus. Surat terbuka dengan suara yang tenang dan dalam. Nyanyian jiwa yang penuh haru, menekankan atmosfer reflektif dan penuh keikhlasan. Sahabat inspiratifku yang berbahagia. Demikian saya sajikan kisah ini yang penuh literasi, mencerahkan cakrawala berpikir dan menginspiratif kehidupan kita, untuk senantiasa mawas diri serta istiqomah dalam menapaki jalan kebenaran, naungan cahaya petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas segala perhatian dan dukungan sahabat inspiratifku, saya ucapkan terima kasih, semoga menjadi nilai kebaikan. Saya Saddam Hussein mohon pamit undur diri.
Dan sampai berjumpa kembali di video inspiratif lainnya. Saya sudahi perjumpaan ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.